Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Lisnawati Pane. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian laba firma. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang firma, kemudian syarat-syarat pendirian firma, kemudian penyotoran modal firma. Maka hari ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan pembagian laba firma. Laba atau rugi firma dibagi sesuai perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian agar dapat dijamin oleh undang-undang. Apabila pembagian laba atau rugi tidak diatur secara khusus dalam perjanjian sesuai dengan undang-undang firma, maka laba atau rugi akan dibagikan kepada para anggota dalam perbandingan. 1. Dibagi sama besar. 2. Kesepakatan perbandingan. 3. Kesepakatan perbandingan persentase. Maka kita akan bahas satu persatu pembagian laba tersebut. Yang pertama adalah laba dibagi sama besar. Di sini contoh soal, firma Armada didirikan oleh Andi, Bayu, dan Joko pada tanggal 5 Maret 2018. Modal masing-masing tampak pada neraca berikut. Firma Armada, laporan neraca, ini kasnya 220 juta, piutang dagangnya 150 juta, aset lancar lainnya 90 juta, aset tetapnya 350 juta, maka totalnya adalah 810 juta. Utang dagangnya ada 110 juta, modal Andi 250 juta, modal Bayu 300 juta, modal Joko 150 juta, totalnya 810 juta. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2018, firma Armada memperoleh laba sebesar 450 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah laba akan dibagikan kepada Andi, Bayu, dan Joko, dan jurnal pembagian laba. Maka dari transaksi tersebut di atas, kita harus menghitung laba yang akan diterima oleh masing-masing anggota firma. Nah, dari laba tadi yang 450 juta, karena ini dibagikan sama, maka yang 450 juta kita bagikan 3, karena modal yang menyetorkan modal atau pemodal itu adalah 3 orang, yaitu Andi, Bayu, dan Joko. 450 juta kita bagi 3, maka setiap anggota mendapatkan laba sebesar 150 juta rupiah. Dari pembagian laba tersebut akan kita buatkan jurnal pembagian laba. Maka dibuatkan jurnal pembagian labanya adalah laba rugi 450 juta didebit kepada modal Andi 150 juta, modal Bayu 150 juta, modal Joko 150 juta. Laba rugi ada di sebelah debit, karena yang tadinya laba ini masih dalam bentuk 1, tidak dibagikan, maka sesudah dibagikan, maka akan menambah modal Andi, modal Bayu, dan modal Joko. Dengan bertambahnya modal Andi, modal Bayu, dan modal Joko, maka jika di jurnal posisinya ada di sebelah kredit. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Berdasarkan kesepakatan perbandingan. Tadi yang pertama adalah laba dibagi sama besar. Yang kedua sekarang adalah berdasarkan kesepakatan perbandingan. Kesepakatan perbandingan pembagian laba rugi harus tercantum dalam akta pendirian firma agar dapat dijamin oleh hukum. Di sini kita lihat contoh kasusnya.
Firma Pertiwi didirikan para anggota tahun 2019 dengan modal masing-masing, modal Lina 800 juta rupiah, modal Dila 225 juta rupiah, modal Selfie 500 juta rupiah. Laporan keuangan akhir tahun 2019, firma Pertiwi memperoleh laba sebesar 750 juta rupiah. Laba akan dibagikan kepada Lina, Dila, dan Selfie berdasarkan perbandingan 3:1:2. Berdasarkan data tersebut di atas, buatlah satu perhitungan pembagian laba. Yang kedua adalah jurnal pembagian laba. Yang ketiga, perhitungan modal setelah pembagian laba firma tahun 2019. Nah, ini akan kita buat. Yang pertama adalah perhitungan laba. Tadi hak laba atas Lina, karena tadi perbandingannya adalah 3:1:2, yang artinya 3 untuk Lina, 1 untuk Dila, 2 untuk Selfie. Maka kita buat perhitungannya adalah hak laba Lina adalah 3/3 tambah 1 ditambah 2 dikali 750 juta. Hasilnya adalah 375 juta rupiah. 750 juta itu dari mana? 750 juta itulah tadi laba yang diperoleh selama tahun 2019. Kemudian, hak laba untuk Dila adalah 1/3 ditambah 1 ditambah 2 dikali 750 juta. Maka hasilnya adalah 125 juta. Hak laba Selfie adalah 2/3 ditambah 1 ditambah 2 dikali 750 juta, hasilnya adalah 250 juta. Maka total laba yang dibagikan tersebut adalah 750 juta. Jadi perbandingannya ini adalah dilihat dari kesepakatan awal bahwa perbandingan pembagian laba itu adalah 3:1:2, yang artinya 3 untuk Lina, 1 untuk Dila, dan 2 untuk Selfie. Sesudah kita buat perhitungan labanya, maka sekarang harus dibuatkan jurnalnya. Maka jurnal untuk mencatatkannya adalah laba rugi sebesar 750 juta rupiah di debit, pada modal Lina 375 juta di kredit, modal Dila 125 juta di kredit, modal Selfie 250 juta di kredit. Maka sisi kiri dan sisi kanan atau antara debit dan kredit itu jumlahnya harus sama, yaitu sama-sama 750 juta. Kemudian kita lanjutkan untuk mencatatkan modal setelah pembagian laba. Sesudah terjadi pembagian laba, maka akan terjadi perubahan modal akhir. Kenapa demikian? Dengan adanya pembagian laba tersebut secara otomatis akan menambah modal untuk Lina, Dila, dan Selfie. Maka di sini kita buatkan tabelnya, yaitu ada modal awal, hak atas laba, kemudian modal akhir. Lina, modal awalnya adalah 800 juta, kemudian mendapatkan laba 375 juta, maka modal akhir Lina adalah 1.175 juta rupiah. Kemudian Dila, modal awalnya 225 juta, ditambah dengan laba 125 juta, maka modal akhirnya menjadi 350 juta rupiah. Selfie, modal awalnya 500 juta, laba ditambah dengan laba 250 juta, maka modal akhir Selfie adalah 750 juta. Jadi kalau ditotalkan, modal awalnya adalah 1.525 juta rupiah, kemudian laba adalah 750 juta rupiah, maka modal akhirnya menjadi modal awal kita tambahkan dengan total laba. Maka modal akhir keseluruhan adalah 2.275 juta rupiah. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga. Berdasarkan kesepakatan perbandingan persentase. Sini contoh soalnya.
Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2019, Firma Jaya memperoleh laba sebesar 800 juta rupiah. Modal masing-masing, modal Mela 700 juta rupiah, modal Jenny 450 juta rupiah, dan modal Nindi 200 juta rupiah. Laba akan dibagikan kepada Mela, Jenny, dan Nindi berdasarkan perbandingan dalam bentuk persentase 50% dibanding 30% banding 20%, yang artinya Mela akan mendapatkan persentase laba sebesar 50%, kemudian Jenny akan mendapatkan persentase laba sebesar 30%, maka Nindi akan mendapatkan persentase laba sebesar 20%. Dari data transaksi di atas, buatlah satu perhitungan pembagian laba. Yang kedua adalah jurnal pembagian laba. Yang ketiga adalah perhitungan modal setelah pembagian laba firma tahun 2019. Di sini akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah pembagian laba. Nah, pembagian laba di sini yang pertama adalah laba untuk Mela. Tadi persentasenya adalah 50%. 50% dari laba yang diperoleh selama tahun 2019. Berarti 50% dikali dengan 800 juta rupiah, maka Mela mendapatkan laba sebesar 400 juta rupiah. Kemudian, hak laba untuk Jenny. Jenny mendapatkan persentase 30% dari laba selama tahun 2019, yaitu 30% dikalikan dengan 800 juta, maka hasilnya adalah 240 juta rupiah. Kemudian, laba untuk Nindi, yaitu mendapatkan 20% dari total laba yang diperoleh selama tahun 2019. Artinya, 20% dikali dengan 800 juta, maka hasilnya adalah 160 juta rupiah. Maka total laba yang dibagikan adalah 800 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk membuatkan jurnal pembagian laba. Jurnal untuk pembagian laba adalah laba rugi 800 juta rupiah pada modal Mela 400 juta rupiah, modal Jenny 240 juta rupiah, modal Nindi 160 juta rupiah. Maka jumlah sebelah debit dan sebelah kreditnya sama-sama 800 juta rupiah. Yang ketiga, kita harus menghitung pembagian laba firma setelah pembagian laba firma tahun 2019. Setelah pembagian laba, maka akan terjadi perubahan modal akhir. Laba yang dibagikan tentunya akan menambah modal akhir setiap anggota. Yang pertama adalah Mela, modal awalnya 700 juta rupiah. Jenny, modal awalnya adalah 450 juta rupiah. Nindi, modal awalnya adalah 200 juta rupiah. Nah, untuk pembagian labanya, Mela mendapatkan 400 juta rupiah, Jenny mendapatkan 240 juta rupiah, Nindi 160 juta rupiah. Maka modal akhir untuk Mela adalah modal awal 700 juta rupiah ditambah dengan 400 juta rupiah laba, maka modal akhirnya adalah 1 miliar 100 juta rupiah. Kemudian modal akhir Jenny adalah modal awal 450 juta rupiah ditambah dengan laba 240 juta rupiah, maka modal akhir Jenny adalah 690 juta rupiah. Modal awal Nindi 200 juta rupiah ditambah dengan laba 160 juta rupiah, maka modal akhir Nindi adalah 360 juta rupiah. Jika kita totalkan modal modal awal dari Mela, Jenny, dan Nindi adalah 1 miliar 350 juta. Kemudian laba selama tahun 2019 adalah 800 juta. Maka modal akhir Mela, Jenny, dan Nindi adalah 2 miliar 150 juta rupiah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami. Selamat bertemu kembali di channel YouTube di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.